Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya atas nama Andi Tendri Paku Akil dengan NIM 1947240027 kelas 29B. Nah, adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar IPA di sekolah dasar. Nah, untuk itu silahkan simak video berikut dengan baik ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Untuk itu silahkan simak video berikut ini ya. Tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah yang berperan untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Namun, tidak hanya menyalurkan kedua zat tersebut, masih banyak lagi fungsi lain yang dimiliki oleh sistem peredaran darah pada manusia. Nah, apakah yang dimaksud dengan sistem peredaran darah pada manusia? Sistem peredaran darah atau yang dalam dunia medis lebih dikenal dengan sistem kardiovaskular adalah sebuah sistem organ yang mengalirkan darah dalam tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari dua organ penting, yaitu jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular berfungsi untuk mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh agar terjadi pertukaran gas, nutrin, hormon, sampah metabolisme, dan senyawa lainnya seperti obat. Nah, selanjutnya organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah di dalam tubuh. Adapun organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia meliputi yang pertama yaitu darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian yang meliputi plasma darah dan sel-sel darah, yaitu yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan pada darah yang bertugas membawa zat-zat penting seperti hormon, protein, dan faktor pembekuan darah. Yang kedua, sel darah merah atau eritosit, yaitu sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit, yaitu membantu mempertahankan tubuh dari infeksi virus, kuman, jamur, dan parasit. Yang keempat, yaitu keping darah atau trombosit, yakni dibutuhkan tubuh untuk membantu proses pembekuan darah. Dan selanjutnya yang kedua yaitu jantung. Jantung merupakan organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini terletak di antara paru-paru di tengah dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada.
Jantung memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventrikel dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. Selain memiliki 4 ruangan, jantung juga mempunyai 4 katup yang berguna untuk menjaga supaya darah tetap mengalir ke arah yang benar. Detak jantung orang normal berkisar antara 60 sampai 100 kali per menit. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri. Nah, pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung, baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Darah yang dialirkan pembuluh arteri mengandung banyak oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis yang khusus membawa darah kotor untuk dialirkan ke paru. Darah bersih yang dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama atau aorta dari bilik kiri jantung. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah yang lebih kecil atau arteri yang menyebar ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh balik atau vena merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh yang kemudian akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sedangkan vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Selanjutnya, mekanisme peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia dapat terbagi menjadi 3. Ketiga sirkulasi ini saling bekerja sama untuk memastikan kelangsungan hidup manusia, yakni yang pertama yaitu sirkulasi sistematik. Sirkulasi sistematik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Usai melakukan pelepasan karbon dioksida di paru-paru, kemudian darah yang sudah berada di serambi kiri diteruskan ke bilik kiri untuk selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling tepi di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat yang dibawanya ke sel-sel tubuh, darah akan mengalir kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua, sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava, lalu memasuki serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Selanjutnya,
darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk melakukan pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Setelah itu, darah bersih yang kaya oksigen akan memasuki serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Yang ketiga, sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang menutrisi jantung akan dialirkan melalui arteri koroner ke otot-otot jantung. Maka dari itu, sumbatan pada arteri koroner bisa mengurangi aliran oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Selanjutnya, gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Ada beberapa gangguan pada sistem peredaran darah yang membuat badan manusia tidak lagi sehat, seperti yang pertama yaitu aritmia. Penyakit ini bisa terlihat dari irama jantung yang kadang cepat atau bisa juga lambat. Biasanya penyakit ini merupakan kelainan bawaan pada jantung. Yang kedua yaitu aterosklerosis. Penyebabnya adalah pengendapan lemak pada dinding pembuluh darah. Jika dibiarkan, bisa mengakibatkan serangan jantung. Yang ketiga, kardiomiopati. Keadaan melemahnya otot jantung yang bisa mengakibatkan gagal jantung dan kematian. Yang keempat, cacat jantung bawaan. Penyakit bawaan ini bisa dilihat sejak dalam kandungan, ditandai dengan perkembangan jantung yang terhambat. Yang kelima, arteri koroner, dikenal juga dengan nama jantung koroner. Penyakit ini menjadi penyebab kematian paling besar di seluruh dunia. Yang keenam, hipertensi, dengan nama lain adalah darah tinggi. Jika tidak segera diobati, akan berpengaruh pada kerusakan jantung dan pembuluh darah. Yang ketujuh, iskemia jantung, diakibatkan karena otot jantung tidak mendapat oksigen yang dibutuhkan. Kedelapan yaitu stroke, keadaan di mana terjadinya penyumbatan pembuluh darah menuju otak yang menghentikan aliran darah serta oksigen yang masuk ke otak. Gangguan pada sistem peredaran darah bukanlah hal yang dapat dianggap remeh. Kondisi-kondisi ini memerlukan penanganan medis segera. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk selalu menerapkan pola hidup sehat seperti rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, menjaga berat badan ideal, dan melakukan pemeriksaan medis ke dokter secara berkala supaya terhindar dari berbagai penyakit akibat terganggunya sistem peredaran darah. Nah, itulah tadi materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Semoga dapat dengan mudah dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.